Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang beramal dan bersikap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, selalu konsisten, menyeluruh dan terperinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas memerintahkan kita menjadi seorang Islam yang kafah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang alhamdulillah tadi telah saya bacakan di mukadimah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam yang kafah. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa menjadi Islam yang kafah itu adalah melaksanakan seluruh ajaran Islam dan menjauhi larangannya semampu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebankan hambanya dalam beribadah. Oleh karena itu, ketika kita belajar usul fikih, pasti itu ada yang namanya hukum rukhsah. Nah, hukum rukhsah ini tidak lain dan tidak bukan itu untuk mempermudah hamba, meringankan hamba dalam beribadah. Contohnya, ketika kita diperintahkan untuk berwudu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita sedang berada di tempat yang tandus, sedang berada di perjalanan, bahkan sedang di musim kemarau yang sedikit sekali kemungkinan airnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita untuk bertayamum. Oleh karena itu, ketika kita sudah berusaha mencari suatu ketetapan hukum dari dua hujah utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh mencari istihad dari para mujtahid. Hadirin yang dirahmati Allah, maha baiknya Allah terhadap kita hambanya yang beriman. Allah melafazkan kalimat dalam kalamnya dengan kata kafah, bukan kamil. Karena kamil itu artinya kesempurnaan. Allah tidak pernah memberatkan hambanya untuk menjadi sempurna, tapi karena Allah Maha tahu bahwa yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sempat terpikir atau tidak, kenapa sih redaksinya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi, mengajak orang beriman untuk masuk Islam? Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk ahli kitab. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tapi tidak dengan risalah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajak kaum Nasrani, kaum Yahudi, bahkan kaum musyrikin untuk masuk ke dalam Islam yang kafah. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan hamba dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Yang pertama adalah hubungan hamba dengan Sang Pencipta atau hablum minallah. Hablum minallah ini bisa dilakukan dengan cara bertauhid, memperkuat akidah, dan beribadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah serta menjauhi larangannya. Nah, yang kedua itu ada hablum minan nafs. Hablum minan nafs ini yaitu dengan cara mentajamkan kesabaran kepada kita agar hawa nafsu kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Yang ketiga itu ada hablum minan nas. Hablum minan nas ini yaitu dengan cara kita harus mempunyai atau akhlak yang baik terhadap sesama kita. Kita harus menjauhi akhlak atau perilaku tercela seperti sombong, ujub, takabur, terus suuzon dan lain sebagainya. Bahkan motif silaturahmi. Nah, agar hubungan kita dengan manusia lainnya adem ayem, berarti kita harus mempunyai akhlak atau perangai yang baik, seperti tercantum dalam Kitabul Muharram bab akhlak terpuji dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwa wa husnul khuluq." Perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan baik. Ketika kita mempunyai
akhlak yang baik, orang-orang, masyarakat akan mudah menerima kita di lingkungan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bermasyarakat dan berjamaah? Sementara ketika kita mempunyai akhlak jelek atau perangai yang jelek, itu biasanya orang itu selalu saja menimbulkan permusuhan. Bukankah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermusuhan hingga terjadilah berpecah belah? Pernyataan tersebut terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu terhadap tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah ketika kamu pada masa jahiliyah bermusuhan, kemudian Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu bersaudara. Sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah, telah jelas bahwa dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk selalu berada di jamaah dan melarang kita untuk berpendapat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ternyata ayat ini berkenaan dengan dua kaum, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj ini adalah dua kaum yang sama-sama tinggal di Madinah, tapi mereka selalu saja bermusuhan. Mereka selalu berperang saudara, sehingga peperangan itu berakhir sengit. Lalu Allah datangkan Islam kepada mereka. Tentu saja Islam itu dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka ditancapkan keimanan oleh Allah kepada hati mereka dan mereka pun bersaudara. Mereka saling mencintai. Ketika Allah dan Rasulnya memberikan karunia kepada mereka, mereka pun menjadi kaum terpilih. Mereka pun menjadi kaum yang Allah janjikan syurga kepada mereka. Mereka adalah kaum yang siap menjamu tamunya, yaitu kaum Muhajirin. Mereka adalah kaum Ansor, kaum penolong. Hadirin yang dirahmati Allah, konsep hidup berjamaah ini bukan hanya kumpul bersama, bukan hanya riungan semata, tapi saling membantu, saling mengingatkan. Dan tahapan selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat berikutnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru terhadap kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah, masih dalam tafsir Ibnu Katsir
dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan untuk segolongan umat. Bahkan ini adalah tugas umat individu atau per orang. Tercantum dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, dzalika adaful iman." Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan atau dengan mulut. Dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Yang pertama itu dengan tangan. Dengan tangan ini ditujukan untuk pemegang tangan kanan atau pemimpin. Ketika kita lihat dulu pas Islam berada di golden age-nya, itu masih dipimpin oleh khilafah. Ketika mereka melihat kemungkaran, mereka tinggal laporan aja ke khilafah gitu. Nanti khilafah akan membuat suatu hukum, dan hukum itu dulu masih berlaku, hukum Islam, lebih tepatnya hukum jinayah. Kadang saya suka kepikiran ya hadirin, ternyata kutibanya dalam saum dengan kutibanya dalam kisos itu redaksinya sama-sama wajib. Kadang saya suka berpikir, bagaimana kita menegakkan Islam yang kafah ketika kita tidak bisa melakukan semua kewajiban. Sedangkan kita berada di negara yang kepemimpinannya bukan khilafah, tapi setelah saya baca ayat-ayat lain, ternyata setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kita juga harus taat kepada pemimpin. Akui bahwa kaum Yahudi pada saat ini mulai menguasai dunia. Mereka mulai melupakan, menghilangkan, bahkan menghapuskan hukum Islam kecuali di negara-negara tertentu. Tapi ingat, ini bukan hanya tugas khilafah, tapi ini juga tugas pemimpin-pemimpin yang beriman, dari mulai kepala keluarga, yaitu ayah atau dedi atau bapak atau apa saja gitu manggilnya. Terus dari pemimpin biasa, contohnya PRT contohnya sampai presiden itu wajib mencegah kemungkaran. Tapi ingat, tadi ada pilihan yang kedua, yaitu dengan mulut atau dengan lisan. Itu dilakukan salah satunya dengan cara berdakwah. Zaman sekarang berdakwah itu sangat mudah, semua orang bisa melakukannya. Kita juga anak muda bisa melakukannya karena banyak teknologi yang modern untuk membantu kita. Contohnya speak up di media sosial. Speak up di media sosial, bahkan mudah sekali kita mengomentar gitu ya, tidak mengupload juga. Nah, yang terakhir, jika tidak mampu dengan berdakwah, maka yang terakhir yaitu dengan hati. Karena tadi redaksinya seperti ini. Dzalika adaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Kenapa? Karena bentuk minimalnya hadirin, ketika kita melihat kemungkaran yang jelas di muka bumi ini sekarang viral ya, contohnya yang pacaran terang-terangan, kita jalan-jalan di Braga, jalan-jalan, ada yang pacaran, minimal mimik muka kita ini seperti ini, minimal seperti itu. Jadi kalau tidak mampu itu harus dipertanyakan keimanannya. Minimal hati kita benci, jangan lucu deh aku kayak gitu. Nah, hati Allah, tentu saja amar ma'ruf nahi mungkar ini juga upaya untuk menegakkan Islam yang kafah. Nah, poin pentingnya adalah berjamaah. Maka oleh karena itu, untuk teman-teman saya yang di belakang sana, hai. Berbahagialah teman-teman. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mondok, untuk nyantri, meskipun nyantri itu serba ngantri ya, itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih mendekatkan diri dengannya, lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran, bahkan mempunyai teman-teman yang selalu mengingatkan. Meskipun
Berjamaah itu tidak semuanya terasa indah. Kadang banyak sakit hatinya, betul apa betul? Kadang banyak lebih ngerti orangnya dibanding mengerti diri kita sendiri, betul apa betul? Percayalah, pesantren adalah awal kita belajar mengurus umat di masa depan. Karena kita ini adalah madrasatul ulama bagi anak-anak kita. Ketika kita berada di pesantren, kita akan mengerti masing-masing kepala orang. Jadi kalau kita punya anak banyak ya, anak 10 contohnya. Amin. Misal Pak RT, aku yang 5. Ya, jadi kita tuh mudah mengerti pikiran-pikiran anak-anak kita nanti karena kita sudah bertemu dengan banyak kepala, mengerti orang-orang dan sebagainya.